Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Wirafyaksono, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 17056252221. Video presentasi ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah naskah kontrak yang telah saya susun, yaitu kontrak kerjasama investasi antara Budi Hartono selaku investor dengan PT Nusantara Maju selaku penerima investasi. Keduanya menggunakan nama samaran. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari kontrak ini. Kita semua tahu bahwa di dunia bisnis modern, investasi adalah salah satu cara yang paling umum untuk mengembangkan usaha. Seorang pemilik modal atau investor menempatkan dananya ke dalam sebuah usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Namun, tanpa adanya payung hukum yang jelas, hubungan investasi ini sangat rawan menimbulkan perselisihan. Bayangkan, jika seorang investor sudah menyerahkan ratusan juta rupiah tetapi tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur apa saja haknya, berapa bagi hasil yang diterima, dan apa yang terjadi jika pihak pengelola tidak memenuhi kewajibannya. Itu jelas sangat beresiko. Itulah mengapa kontrak atau perjanjian tertulis menjadi sangat penting. Kontrak berfungsi sebagai, pertama, dasar hukum yang mengikat para pihak, kedua, bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dibuat, ketiga, alat pelindungan hukum bagi kedua belah pihak, dan keempat, pedoman dalam menyelesaikan perselisihan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Dalam kontrak yang saya susun ini, Budi Hartono selaku investor bersedia menempatkan dana senilai 500 juta rupiah kepada PT Nusantara Maju untuk keperluan pengembangan usaha perdagangan dan distribusi produk konsumen. Tujuan kontrak ini adalah menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil dan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan dari kontrak ini. Dasar hukum pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ada beberapa pasal yang sangat relevan. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, adanya kesepakatan. Kedua, para pihak cakap hukum. Ketiga, adanya objek yang tertentu. Dan keempat, sebab yang halal. Kontrak kerjasama investasi ini telah memenuhi keempat syarat tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas Pacea sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dasar hukum kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban penanaman modal di Indonesia, termasuk prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan dalam hubungan investasi. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang PT sebagai badan hukum, termasuk kewajiban direksi untuk mengelola perusahaan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Ini berlaku bagi pihak kedua dalam kontrak ini, yaitu PT Nusantara Maju. Dan terakhir, dasar hukum keempat adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang atribase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini relevan dalam klausul penyelesaian sengketa yang telah saya masukkan dalam kontrak ini.
Sekarang saya akan menjelaskan isi dari masing-masing klausul penting dalam kontrak ini. Kontrak ini terdiri dari 10 pasal. Pasal yang pertama yaitu latar belakang yang berisi latar belakang atau premisnya dari kontrak ini. Di sini jelaskan bahwa pihak pertama yaitu Budi Hartono adalah seorang pengusaha perorangan yang memiliki dana yang dan bermaksud menginvestasikannya, sementara pihak kedua yaitu PT Nusantara Maju yang diwakili oleh direkturnya bernama Sari Dewi adalah perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Pasal kedua itu maksud dan tujuan. Menetapkan maksud dan tujuan kontrak, ada tiga tujuan utama, yaitu pertama memberikan modal untuk pengembangan usaha pihak kedua, yang kedua memberikan keuntungan finansial yang adil bagi pihak pertama, dan yang ketiga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Pasal ketiga, objek perjanjian. Pasal ketiga menjelaskan objek perjanjian, yaitu dana investasi sebesar 500 juta rupiah. Penggunaan dana tersebut untuk kegiatan usaha PT Nusantara Maju dan bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usaha. Pasal ini penting karena sesuai syarat ketiga pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian harus memiliki objek yang tertentu dan jelas. Pasal 4, hak dan kewajiban para pihak. Di pasal keempat ini, pasal yang paling detail, di sini diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara terpisah. Hak pihak pertama sebagai investor antara lain menerima laporan keuntungan setiap 3 bulan sekali, menerima bagi hasil 20% per tahun, melakukan audit sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 7 hari kerja sebelumnya, dan mendapat pengembalian pokok investasi di akhir periode. Kewajiban pihak pertama antara lain menyerahkan dana sesuai jadwal, tidak mencampuri operasional usaha, dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis pihak kedua. Sementara pihak kedua berhak menggunakan dana investasi dan mengelola usaha secara mandiri. Kewajibannya adalah menggunakan dana sesuai tujuan yang disepakati, menyampaikan laporan keuangan yang akurat, mengelola usaha dengan profesional, membayar bagi hasil tepat waktu, dan mengembalikan pokok investasi pada akhir masa perjanjian. Pasal yang kelima, nilai investasi dan tata cara pembayaran. Pasal kelima mengatur nilai investasi dan mekanisme pembayarannya. Total investasi 500 juta rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap. Tahap pertama 300 juta rupiah dalam 7 hari kerja setelah penandatanganan, dan tahap kedua 200 juta rupiah paling lambat 30 hari setelah tahap pertama. Semua transfer dilakukan melalui rekening bank resmi. Bagi hasil 20% per tahun dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Pasal ke-6, jangka waktu perjanjian. Pasal ke-6 menetapkan jangka waktu perjanjian, yaitu 3 tahun, terhitung dari 23 Juni 2025 sampai dengan 23 Juni 2028. Sebelum berakhir, para pihak dapat bermusyawarah untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak, dan jika sepakat diperpanjang, harus dibuat adendum tertulis. Pasal ke-7, keadaan memaksa atau force majeure. Pasal ke-7 mengatur tentang force majeure atau keadaan memaksa. Ini adalah kondisi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam, pandemi, perang, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak. Pihak mengalami force majeure wajib memberikan pemberitahuan tertulis dalam 14 hari kalender sejak kejadian tersebut. Selama force majeure berlangsung, kewajiban pihak yang terdampak ditangguhkan. Jika force majeure berlangsung lebih dari 90 hari, para pihak dapat mengakhiri kontrak melalui musyawarah. Klausul ini sangat penting agar para pihak terlindungi dari risiko yang benar-benar di luar kendali mereka.
Pasal ke-8, Wan Prestasi dan Sanksi. Pasal ke-8 mengatur tentang wan prestasi dan sanksi dalam hukum perdata di Indonesia. Wan prestasi adalah kondisi di mana seorang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kontrak ini, seseorang dinyatakan wan prestasi apabila tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat memenuhi kewajiban tanpa pemberitahuan yang sah. Adapun sanksinya, jika pihak kedua terlambat membayar bagi hasil, dikenakan denda 0,1% per hari dari jumlah tertunggak. Dan sebelum dinyatakan wan prestasi, pihak yang dirugikan wajib memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari. Ini sejalan dengan pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti rugi akibat wan prestasi. Mengapa perlu 3 kali surat peringatan? Karena hukum kita menganut asas keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dikenai sanksi yang lebih berat. Pasal 9, penyelesaian sengketa. Pasal 9 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak ini menerapkan sistem bertingkat yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah musyawarah mufakat. Ini adalah cara yang paling ideal dan diutamakan karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Jika dalam 30 hari musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, dilanjutkan ke tahap 2, yaitu mediasi yang difasilitasi oleh lembaga mediasi terakreditasi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika mediasi pun tidak berhasil, barulah sengketa dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tahap ketiga dan terakhir. Pasal yang ke-10, ketentuan penutup. Pasal ke-10 adalah ketentuan penutup yang menegaskan bahwa kontrak ini dibuat berdasarkan itikat baik dan sesuai hukum di Indonesia. Hal-hal yang belum diatur dapat diselesaikan melalui adendum. Kontrak dibuat dalam 2 rangkap, asli bermaterai, satu masing-masing pihak. Sekarang saya akan menganalisis kesesuaian kontrak ini dengan ketentuan hukum bisnis yang berlaku. Pertama, soal syarat sah perjanjian. Kontrak ini memenuhi semua syarat pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama kesepakatan, ditandai dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak secara sukarela. Yang kedua, kecakapan. Pihak pertama adalah orang dewasa yang cakap hukum, pihak kedua adalah direktur yang berwenang mewakili PT. Yang ketiga, objek tertentu, dana investasi 500 juta dengan tujuan yang jelas. Dan yang keempat, sebab yang halal, kegiatan perdagangan dan distribusi yang sah secara hukum. Kedua, kontrak ini mencerminkan 3 asas utama hukum perjanjian Indonesia, yaitu pertama, asas kebebasan kontrak di mana para pihak bebas menetapkan isi dan syarat kontrak. Yang kedua, asas itikat baik yang tercermin dari kewajiban transparansi dan kejujuran. Serta yang ketiga, asas panca sunt servanda yang menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di sini saya akan membahas potensi sengketa yang mungkin muncul dari kontrak ini dan bagaimana cara penyelesaiannya. Potensi sengketa pertama adalah sengketa mengenai pembayaran bagi hasil. Misalnya pihak kedua tidak membayar bagi hasil sesuai jadwal atau membayar dalam jumlah yang tidak sesuai. Cara penyelesaiannya, pihak pertama terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan sesuai pasal 8. Jika tidak ada respon, dilanjutkan dengan musyawarah, mediasi, dan jika perlu, melalui pengadilan. Pihak pertama juga dapat menuntut denda keterlambatan 0,1% per hari sesuai ketentuan kontrak. Potensi sengketa kedua adalah penyalahgunaan dana investasi.
Misalnya pihak kedua menggunakan dana untuk keperluan di luar tujuan yang disepakati. Cara penyelesaiannya, pihak pertama memiliki hak untuk melakukan audit berdasarkan pasal 4. Jika terbukti ada penyalahgunaan, pihak pertama berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata dan bahkan dapat membawa perkara ke ranah hukum pidana jika unsur penipuan terpenuhi. Potensi sengketa yang ketiga adalah gagal bayar pokok investasi. Pada akhir masa perjanjian, pihak kedua tidak dapat atau tidak mau mengembalikan pokok investasi sebesar 500 juta rupiah. Cara penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme bertingkat sesuai pasal 9, mulai dari musyawarah, mediasi, hingga pengadilan. Jika melalui jalur pengadilan, gugatan didasarkan pada wan prestasi sesuai KUH Perdata. Dari ketiga potensi sengketa di atas, kita bisa melihat bahwa kontrak ini telah menyediakan mekanisme yang memadai untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Ini menunjukkan betapa pentingnya merancang kontrak yang komprehensif sejak awal. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulan pertama, kontrak kerjasama investasi yang saya susun telah memenuhi semua syarat sah perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 KU Perdata, sehingga sah mengikat secara hukum. Kesimpulan kedua, kontrak ini mencakup seluruh 13 klausul yang dipersyaratkan dalam tugas ujian akhir semester melalui dari identitas para pihak, latar belakang, objek, hak, dan kewajiban, nilai transaksi, jangka waktu, force major, wan prestasi dan sanksi, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan penutup. Kesimpulan ketiga, dasar hukum yang digunakan sudah relevan dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Penanaman Modal, UU Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Atribulasi. Kesimpulan keempat, kontrak ini mencerminkan asas-asas hukum perjanjian yang baik, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, dan asas kepastian hukum. Dan kesimpulan kelima, mekanisme penyelesaian sengketa yang bertingkat dalam kontrak ini mencerminkan pendekatan yang bijak, mengutamakan musyawarah, menghindari konflik yang berkepanjangan, dan tetap memiliki opsi hukum yang tegas jika diperlukan. Dari proyek ini, saya belajar bahwa penyusun kontrak yang baik bukan sekedar urusan formalitas. Kontrak adalah perlindungan hukum yang nyata. Sebagai calon manajer atau pelaku bisnis, memahami aspek hukum dari setiap transaksi bisnis adalah kompetensi yang wajib dimiliki. Demikian presentasi saya mengenai kontrak kerjasama investasi antara Budi Atono dan PT Nusantara Maju. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi ketentuan tugas ujian akhir semester hukum bisnis yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.